Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa dulu seperti biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Masda Arif Riendo, waktu dan kesempatan terbaik dipersilahkan. Izin Mas, suaranya apakah Oh ada ya, kendala? Ya. baik. Syukuran Kang Nuga, maaf ya. Tadi saya pencet mute-nya ternyata. Baik, Alhamdulillah. Apakah saat ini layar saya sudah dapat dilihat oleh rekan-rekan semuanya ya? Sudah, Mas. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya. Hadirnya saya di pagi hari ini bukanlah karena saya yang lebih paham daripada sahabat-sahabat semuanya. Bukanlah karena saya juga yang paling mengerti ya terkait dengan kesehatan mental ini. Namun merupakan tanggung jawab saya yang telah dititipkan Allah ilmunya. Tak satu huruf pun dari ilmu yang saya miliki itu datang dari saya. Melainkan semuanya adalah titipan dari Allah. Maka kewajiban saya adalah memuliakan ilmu tersebut dengan membagikannya kepada sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini sahabat semuanya kita akan membahas secara praktis apa saja sih 4 strategi meningkatkan kesehatan mental kita. Gitu ya sahabat semuanya. Hal ini menjadi penting. Hal ini memiliki urgensi yang kuat. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwasannya 1 dari 5 orang Indonesia memiliki kecenderungan gangguan mental atau memiliki gangguan-gangguan kejiwaan. Maka jika misalnya kita berada dalam satu keluarga besar yang berisi 20 orang, maka 4 diantaranya memiliki tendensi adanya gangguan kejiwaan atau menghadapi struggle-struggle yang menguji mental mereka. Ya, 20% dari 250 juta orang Indonesia memiliki kecenderungan ini. Bahkan jika kita coba untuk melihat lagi, jika kita coba untuk melakukan survei, tentu saja setiap manusia yang pernah ada di bumi, terutama yang sudah memasuki usia balik, akil baliknya, tentu saja pernah diuji secara mental, pernah diuji stres, kecemasan, khauf-huzan, tidak satu pun yang lepas dari ujian tersebut. Sayangnya, mungkin merupakan kelompok yang sangat-sangat kecil sekali yang pernah belajar atau berusaha mempelajari hal apa yang bisa dilakukan untuk mengelola kesehatan mentalnya. Padahal kita tahu sahabat semuanya, jernihnya batin kita, tenangnya mental kita, sangatlah terkait dengan bagaimana performa kita dalam pekerjaan, bagaimana peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, ataupun peran kita sebagai seorang insan. Ya. Tenangnya batin, sehatnya mental kita merupakan salah satu modal utama mampunya kita untuk menjalankan peran-peran kita sebagai manusia secara optimal. Itu sahabat semuanya. Karena itu izinkan saya, Mas Dari Frendo, pada pagi hari ini, setidaknya kita bisa belajar bersama-sama langkah kecil lah, langkah praktis yang merupakan tunas. Ya. Ini tunas yang saya harapkan akan tumbuh di dalam kehidupan ayah bunda semuanya. Tunas untuk memelihara kesehatan mental. Bukan hanya buat ayah bunda sendiri, sahabat-sahabat sendiri, tapi juga nanti untuk keluarga besar sahabat-sahabat semuanya. Sedikit saya perkenalkan diri saya saat ini, sahabat. Saya adalah seorang psikolog klinis dan industri ya di beberapa instansi. Dan terutama saya juga adalah seorang psikolog olahraga ya dan pelatih mental di KONI DKI Jakarta dan Pelatnas Bowling Indonesia saat ini. Di awal saya juga sempat menyapa sahabat Medina karena saya juga adalah seorang founder dari komunitas ya, komunitas kesehatan mental berbasis Islami yang saya sebut dengan Medina Community. Saat ini juga saya masih cukup aktif untuk membuat beberapa konten terkait kesehatan mental dan performa di akun Instagram saya yang saya sebut dengan The Mazda. Nih sahabat-sahabat semuanya bisa melihat ya beberapa project yang pernah saya kerjakan di 1 atau 2 tahun terakhir ini. Gitu ya. Salam kenal semuanya ya.
Nah, di sini ada beberapa hal juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, sahabat. Ya, yang pertama perlu diingat, sesi kita hanyalah sarana semata. Ya, sebagaimana saya sampaikan, ilmu saya juga cuma titipan dari Allah. Karena itu yakinilah kesembuhan tuh datangnya dari Allah semata. Saat ini hanyalah sarana upaya kita, ikhtiar kita ya untuk menjemput kesembuhan tersebut. Kedua, mohon di dalam sesi ini sahabat-sahabat semua menyiapkan beberapa lembar kertas dan alat tulis. Tapi jika memang kesulitan, boleh gunakan notes atau catatan yang ada di handphonenya saja. Ya. Akan tetapi memang lebih disarankan pakai kertas. Karena kalau di psikologi itu ketika kita menulis di kertas, gitu, itu akan ada efek terapeutik yang lebih besar. Ketika kita bisa ngerasa merilis ya pikiran kita, emosi kita melalui tulisan-tulisan kita. Gitu. Saya harapkan hindari multitasking selama kegiatannya. Mungkin ibu sudah mulai harus nyapu-nyapu pagi-pagi ini agak sulit nih ya. Nyapu sambil nulis gitu ya. Mungkin coba untuk disembarkan terlebih dahulu. Insya Allah selama 1 jam ke depan ilmunya akan bermanfaat untuk seluruh umur kita ke depannya ya. Sepanjang masa kita. Yang keempat, perlu saya berikan perhatian kepada sahabat semuanya. Sesi ini mungkin saja akan membangkitkan atau memicu emosi tertentu. Kadang emosi sifatnya positif, kadang mungkin emosinya yang cenderung kurang mudah untuk kita proses. Karena itu mungkin memicu ingatan-ingatan kurang menyenangkan di masa lalu dan sebagainya. Dan apabila itu terjadi, mohon lakukan proses stabilisasi emosi mandiri bila dibutuhkan. Baik itu dengan latihan-latihan seperti pernafasan ya, ataupun dengan memanjatkan doa-doa tertentu. Ya, sesuai dengan apa yang sahabat-sahabat semuanya biasanya terapkan. Yang kelima, karena ini sesinya adalah sesi kesehatan mental gitu ya. Beberapa forum yang pernah saya temui, kadang-kadang kita punya keinginan untuk membagikan kisah kita, personal story kita di dalam chat ya atau di forum. Nah, karena itu saya mohon untuk tidak membagikan personal story-nya terlebih dahulu ya, kecuali nanti diinstruksikan. Karena belum tentu hal yang kita alami saat ini ya, mungkin kita sudah coba untuk survive atau move on dari kendala yang kita alami, tapi ketika kita bagikan, bisa jadi itu malah menjadi secondary trauma untuk orang lain gitu ya. Belum pernah sahabat yang lain mengalami, tapi dengan mendengar cerita kita, kemudian malah mengalami secondary trauma. Karena itu coba untuk ditahan dulu ya sahabat semuanya. Baik. Nah, tentu saja ketika kita membahas tentang suatu topik, kita perlulah untuk mengambil apa ya? Untuk landasannya itu kita perlu mengambil filosofis landasannya gitu ya. Maka ketika saya membahas tentang kesehatan mental untuk saat ini saya masih menggunakan deskripsi atau penjelasan yang disetujui secara internasional. Yang saya gunakan adalah definisi yang dibuat oleh World Health Organization atau organisasi dari PBB ya terkait dengan kesehatan, termasuk di dalam kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri, Bapak Ibu semuanya, adalah ketentraman dan ketenangan batin kita yang memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan berhubungan secara positif dengan orang lain. Ingat ya, ini tingkatnya sebenarnya tingkat ketentraman dan ketenangan batin yang memungkinkan kita untuk optimal dalam bentuk apa? Menikmati kehidupan sehari-hari dan berhubungan secara positif dengan orang lain. Hanya saja, kesehatan mental ini memang secara fitrahnya ini bersifat kontinum atau akan berubah-ubah. Ya. Tapi tidak mungkin kondisinya tuh benar-benar perfect, baik sekali atau di ekstrim kirinya sangat buruk sekali, itu tidak mungkin. Biasanya dia ada di antara saja. Nah, dan itu selalu berubah-ubah. Semalam mungkin dalam keadaan dari 1 sampai 10 di level 7 sehat gitu ya. Mungkin tadi pagi ada suatu hal yang kiranya mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita, kemudian turun kembali. Ya itu tidak apa-apa. Memang kodratnya dari kondisi kesehatan mental itu selalu berubah, sahabat semuanya, seiring waktu dan pengalaman kita. Dan memang wujudnya kesehatan mental itu sehatnya dia gitu ya, ditunjukkan juga dengan mampunya dia untuk fleksibel, naik dan turun. Akan sangat aneh sekali jika kita sedang ditimpa ujian, kemudian kesehatan mental kita tetap bagus. Ya, tetap baik-baik saja, itu mungkin suatu hal yang malah tidak sehat ya, artinya kita mungkin bisa menipu diri. Dan di sisi lain perlu saya sampaikan, kesehatan mental ini pun ini berbanding lurus dengan upaya-upaya yang sedang kita lakukan dalam hidup kita. Maksudnya seperti ini. Mungkin dengan gambar ini sahabat semua bisa dapat gambaran ya. Ketika kita sedang mengupayakan sesuatu, entah itu mengejar kesuksesan, mungkin sahabat semua memiliki keinginan di tahun ini ingin berangkat umroh, memberangkatkan satu keluarga penuh ya untuk bisa umroh. Nah, tentu saja itu kan goals yang kiranya membutuhkan usaha yang cukup besar ya.
Maka akan sangat normal ketika kita akhirnya mengalami ujian-ujian tertentu dalam kesehatan mental kita, gitu ya. Ketika kita mengejar suatu goal yang besar, maka kesehatan mental kita kemungkinan akan terguncang. Dan itu tidak apa-apa. Itulah istilahnya yang kita biasa dengar tuh, it's okay to not be okay. Yang nggak apa-apa sekali waktu kita merasa tidak baik-baik saja, gitu ya. Karena memang demikianlah fitrahnya. Sama kayak misalnya mungkin ayah-ayah sini yang sedang punya resolusi ingin membentuk badan dengan cara gym atau fitness gitu ya. Ketika kita ingin memiliki tubuh yang lebih sehat, badan yang lebih bagus gitu ya, maka konsekuensinya mau tidak mau pasti kita akan rasakan pain-nya atau rasa sakitnya dari latihan yang kita lakukan. Itu sudah kausalitasnya, hubungan sebab akibat yang tidak akan kita bisa pecahkan, lepaskan dari satu sama lainnya. Gitu ya. Jadi perlu diingat juga saat ini jika sahabat-sahabat semua sedang berusaha untuk mengikhtiarkan suatu hal yang positif dan kemudian kesehatan mentalnya menjadi terganggu, oke, ya it's okay. Jangan diratapi dulu. Memang demikianlah sifatnya, demikianlah adanya. Nah, yang utama sekarang, yang paling penting adalah perlulah kita memiliki awareness-nya, kesadarannya sahabat semuanya. Emang tingkat kesehatan mental kita saat ini ada dalam level yang seperti apa sih? Ada dalam kondisi seperti apa sih? Gitu ya. Maka di pagi hari ini, mumpung kita masih fresh, saya ingin mengajak sahabat semuanya terlebih dahulu untuk kita coba melakukan tes singkat. Ya, sahabat semuanya bisa pakai notes atau lembaran kertas yang tadi sudah saya minta untuk siapkan. Bisa juga dengan menggunakan notes aja. Gitu ya. Monggo, sudah dipersiapkan ya, saya harapkan ya. Siapa nih yang semangat untuk pengen tahu gimana kondisi kesehatan mentalnya masing-masing? Coba deh dikirimkan emoticonnya. Oke. Masya Allah, ini kebetulan saya juga baca ada Bunda Yesi Cilegon ini. Waduh, Masya Allah, Bunda Yesi. Bunda Yesi ini sahabat Medina juga aktif ya di di komunitas sahabat titik balik ini ya. Masya Allah. Oke, kita langsung lanjut aja ya sahabat semuanya. Baik. Nah, Kak, berikutnya saya akan menampilkan 7 pernyataan gitu ya. Ini ada 7 pernyataan. Tugas sahabat-sahabat semuanya adalah memberikan skor dari 0 sampai 3. Seberapa sering Anda mengalaminya dalam 7 hari terakhir ini, gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu frekuensinya seberapa nih. Cukup dikira-kira saja buat sahabat semuanya, gitu ya. Nanti yang sahabat tuliskan di lembaran kertasnya itu cukup angkanya saja. Misalnya 1, oh skornya 1. Nomor 2, skornya 0, misalnya seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya? Oke? Saya. Oh iya, ya Allah, kali ya Sumedang. Kita akan mulai ya. Mengalami apanya Umi Neni, nanti saya akan menampilkan satu persatu ya, satu persatu pernyataannya saya akan tampilkan. Tugas teman-teman semuanya, Umi Neni cuman menuliskan saja di lembaran kertasnya skornya berapa untuk tiap nomor. Saya tampilkan dulu. 1, saya merasa sulit untuk menenangkan diri. Oke, selama 7 hari terakhir ini seberapa sering terjadi seperti ini? Silakan tulis angka 1, kemudian berapa skornya ya. Mungkin saya akan tulis contohnya di kolom chat. Contohnya, cara menulisnya adalah 1, skornya misalnya 2. Nah, tinggal tulis seperti itu aja. Nah, seperti ini ya. Baik. Berikutnya, 2. Saya cenderung bereaksi berlebihan. Silakan tuliskan dari 0 sampai 3. Tuliskannya di lembaran kertas sahabat masing-masing ya, atau di notes handphonenya. Jangan tuliskan di kolom chat. Nanti ketahuan kondisi kesehatan mentalnya sahabat semuanya. Ya, 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 ya benar. Oke, silakan tulisnya di lembar catatan masing-masing saja ya. Karena ini sifatnya adalah privasi satu sama lain. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Saya merasa mengeluarkan banyak energi karena gugup. Silakan tuliskan skornya di lembar catatan masing-masing. Oke. Berikutnya, saya merasa mudah marah atau tersinggung. Oke. Mas, ada nggak skor 5? Nggak bisa ya, sahabat semuanya cukup 0 sampai 3 aja ya. Ini ada yang berapi-api ya mungkin ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Saya merasa sulit untuk rileks. Oke. Karena di kolom chatnya sudah sepi, ini berarti saya asumsikan sudah pada paham ya sahabat semua. 6. Saya tidak toleran terhadap hal-hal yang mengganggu aktivitas saya.
Aktivitasnya apa? Monggo diasumsikan sendiri masing-masing ya. Aktivitas apa nih ya yang kiranya sahabat semua lakukan dalam 7 hari terakhir ini? Dan ketika ada gangguan, apakah sahabat semua cenderung tidak toleran atau bisa mentoleransinya? Dan terakhir yang ketujuh. Ya, yang ketujuh ya, saya merasa sangat sensitif atau mudah tersinggung. Ya, silakan diberikan skor. Oke. Nah, baik karena mungkin tadi ada yang ketinggalan, saya akan sampaikan secara singkat ya, brief di poin-poinnya tadi. Ini nomor satunya, silakan. Satu, dua, tiga. Oke, ini poin nomor duanya. Satu, dua, tiga. Baik. Ini poin ketiga. Satu, dua, tiga. Baik. Ini poin keempatnya. Satu, dua, tiga. Ini poin kelima. Satu, dua, tiga. Ini poin keenam. Satu, dua, tiga. Dan ini poin ketujuh. Satu, dua, tiga. Ini memang tidak boleh terlalu lama juga nih sahabat semuanya pada saat mengisinya. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita mengisi ini perlulah kita untuk mengenali impresi pertama apa nih yang dikatakan oleh jiwa kita kepada diri kita. Misalnya, saya merasa sangat sensitif untuk atau mudah tersinggung. Itu biasanya akan langsung secara otomatis muncul nih dari pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau misalnya kita kasih dengan mengingat-ingat lagi apa ya pikiran saya seperti apa ya, semakin banyak kita berpikir biasanya akan semakin bias ya, hasilnya seperti apa gitu. Dan hasil tes ini juga ya akan saya langsung tampilkan sahabat semuanya. Ini tujuannya bukanlah untuk mendiagnosa ya. Meskipun menggunakan tes yang valid ya, ini dari tes DASS, salah satunya itu adalah untuk mengukur stres ya, depression, anxiety, dan stress index ya. Namun tidak bisa kita jadikan sebagai diagnosa, hanya saja ini bisa jadi semacam sinyal awal. Apakah saya sudah membutuhkan nih, atau apakah saat ini saya dalam keadaan kesehatan mental yang membutuhkan support lebih daripada biasanya. Hal-hal seperti itu. Betul harus cepat ya benar Kak Syaza. Ini kalau misalnya kita terlalu lama biasanya akan ada bias. Silakan sahabat semuanya dijumlahkan dulu. Berapa total skor yang sudah sahabat dapatkan nih dari 7 pernyataan tadi. Kemudian setelah ditotalkan dikalikan 2. Misalnya totalnya adalah 10, maka dikali 2 skornya ada 20. Karena setelah ini saya akan tampilkan nih. Kira-kira dari masing-masing skor itu hasilnya seperti apa. Oke ya. Saya juga tidak akan menjelaskan terlalu spesifik untuk yang hasil masing-masing skor. Jadi silakan langsung di screenshot aja oleh teman-teman semuanya ya. Nah ini juga buat teman-teman yang mungkin melihat di tayangan ulang ataupun di YouTube. Ya, kurang lebih sama. Dan jika nanti pengen diulangi lagi ya dengan melihat rekaman dari kegiatan kita pada pagi hari ini, biasanya tuh kita menggunakan tenggat waktunya tuh 7 hari sekali atau 2 minggu sekali. Kita bisa melakukan tes ulang. Jadi kita tetap bisa mengontrol ya, bisa melakukan updating terhadap bagaimana kondisi kesehatan mental kita di momen ini. Oke, siap nih kita lihat hasilnya. Kak Vika jangan di-share Kak Vika, nanti ketahuan. Baik ini, nah inilah hasilnya sahabat-sahabat semuanya ya. Nih secara singkat saja saya hitung sampai 5, silakan di screenshot dulu ya. Karena saya nggak mau untuk membahas ini secara detail karena pasti akan kita kehilangan esensi dari materi utama kita. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terima kasih ya. Ini adalah interpretasinya, tapi yang tidak kalah penting adalah setelah kita mengetahui, oke, kondisi kesehatan mental saya saat ini. Nah, ini what next? Apa yang selanjutnya perlu kita lakukan? Nah, itu yang paling penting kan ya. Bukan karena hasilnya baik atau buruknya. Ini cuman ya semacam sinyal pemberitahu kita kondisi kita seperti apa, bukan diagnosa. Tapi yang paling penting adalah apa perilaku yang kemudian kita hadirkan gitu ya dalam rangka menanggapi hasil tes ini. Tuh. Nah, ini dia sahabat semuanya. Ini kira-kira ya dari hasil tes yang sudah sempat
sahabat semua lihat kan tadi ada normal, ringan, sedang, hingga sangat berat ya. Maka ini beberapa interpretasi ataupun rekomendasi yang bisa saya sampaikan nih kepada sahabat semuanya. Apabila sahabat semuanya masih dalam keadaan yang normal hingga ke ringan, ini kita cukup melakukan latihan-latihan mandiri di rumah. Latihan-latihan mungkin dengan latihan pernafasan, bahkan dengan kita berzikir pun itu salah satu latihan yang bisa membantu kita untuk lebih rileks gitu ya. Connecting to Allah itu tentu saja bisa membuat kita sangat-sangat nyaman gitu ya. Namun apabila sahabat semua tadi mendapatkan hasil dari sedang hingga sangat berat, maka saya sangat rekomendasikan untuk melakukan apa itu konsultasi, baik itu dengan coach atau mentor bersertifikat jika levelnya hingga sedang. Namun apabila sudah ada di level berat atau sangat berat ya, yang artinya kalau berat sangat berat nih biasanya sudah melibatkan adanya gejala-gejala fisik, maka silakan temui ahli seperti psikiater, psikolog klinis ataupun psikoterapis klinis lainnya gitu ya. Jangan nunggu bomnya meledak dulu. Mumpung sekarang sudah dapat gambaran, maka coba dipikirkan apa yang perlu dilakukan. Alhamdulillah sehat. Ya, tadi udah saya sampaikan ya. Oke. Baik, sahabat semuanya. Sekarang mungkin teman-teman sudah memiliki pemahaman ya, meskipun secara brief, singkat, tapi setidaknya sudah sempat tahu, oh kondisi saya kira-kira seperti ini nih, gitu ya. Mau itu normal, ringan, sedang, ataupun hingga sangat berat, oke. Tapi yang sekarang paling utama, balik lagi adalah apa yang perlu kita lakukan. Nah, pagi hari ini, ya memang ini ya, ketika kita sudah punya urgensinya, sudah punya alasan kenapa saya perlu belajar untuk pagi hari ini, karena melihat hasil tes seperti ini ya, saya harapkan teman-teman mungkin akan lebih bisa memaknai ya, lebih menikmati materi yang akan saya bagikan. Nah, ini kalau yang tadi itu adalah pembukanya, yang sekarang ini adalah sajian utamanya. Sahabat semuanya, pertama kita akan kenali dulu. Emang apa saja sih indikator kesehatan mental menurut World Health Organization? Ada yang pernah tahu nggak? Kira-kira apa aja sih indikator kesehatan mental? Karena sering banget kita ngomongin kesehatan mental. Ah, kesehatan mental saya ini lagi terganggu. Ah, lagi seperti inilah. Padahal tuh kayak ngomongin nasi bungkus tapi nggak jelas nih nasi bungkus lauknya apa gitu ya. Cuman dibilang aja ini nasi bungkus. Jangan isinya pas dibuka nasi sama obeng ya. Mana bisa ya? Nah, ini sebenarnya sahabat semuanya itu si PBB ini sudah coba untuk merumuskan dari begitu banyak riset yang mereka lakukan. Maka ini adalah 4 hal yang merupakan indikator ataupun cirinya ataupun syarat-syaratnya dari kesehatan mental seseorang, sahabat semuanya. Saya akan tampilkan secara keseluruhan dulu dan barulah nanti kita akan bahas detail per detailnya. Ya. Di sini yang pertama adalah syaratnya ataupun indikator seseorang itu sehat secara mental adalah mampunya ia menyadari kemampuan dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, mampunya mengelola stres dan kecemasan sehari-hari, ya, digarisbawahi sehari-hari. Ketiga, mampunya kita untuk belajar. Ini belajar itu artinya kita mengupdate informasi juga ya, dan bekerja secara optimal. Dan keempat, ini puncaknya adalah mampunya kita berkontribusi secara positif kepada komunitasnya. Nah, nih ingat-ingat ya, 4 ini ya, menyadari kompetensi potensi, mampu mengelola stres dan kecemasan sehari-hari, mampu belajar dan bekerja secara optimal, dan keempat, mampu berkontribusi secara positif kepada komunitasnya. Nah, dengan demikian, kita bisa mengukur sendiri nih, apakah saat ini saya sedang sehat secara mental atau tidak. Ini bisa dilihat dari 4 hal ini, sahabat-sahabat semuanya. Kalau yang tadi kan kita untuk mengenali bagaimana kondisi stres kita gitu ya. Kalau yang ini secara subjektif teman-teman bisa menilai nih, bisa mencoba untuk membuat gambaran nih, kira-kira kalaupun saya lagi sedang terguncang kesehatan mental saya, di bagian mananya yang lagi terguncangnya, kita bisa melihat dari sini ukurannya, gitu ya. Maka kita boleh gitu ya, kita belajar fokus kepada ini indikatornya. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang saya harapkan juga menjadi mindset kita pada bagian ini, bukan saja kita mengenali tanda-tanda ya sehat secara mental ataupun masalah mental itu apa, tapi penting juga kita mengenali bahwasanya yang namanya indikator, yang namanya tanda-tanda kesehatan mental, sebenarnya di sisi lain itu juga adalah potensi ataupun ini adalah strateginya. Maka ketika kita pengen lebih sehat mental ya tinggal kita lebih kenal lagi kemampuan dan potensi yang kita miliki. Nah, lebih mengupdate lagi ilmu cara-cara dapat mengelola stres dan kecemasan sehari-hari dan sebagainya. Nah, ini ya jadi ilmu dasar dari pengembangan strategi kesehatan mental itu ya dengan mengenali terlebih dahulu apa saja sih indikator-indikatornya. Oke, yang pertama, mampu menyadari kemampuan dan potensi yang dimiliki. Ini lidah pengen namanya kompetensi terus ya. Jadi ingat dunia pendidikan jadi ini. Jadi sahabat semuanya, ingat di momen-momen terberat ujian-ujian kehidupan yang pernah kita jalani ataupun saat ini sedang kita temui. Dalam momen-momen yang berat tersebut, tendensi kita, kecenderungan kita sebagai manusia, memang tuh akan lebih gampang mengingat kurang-kurangnya kita, negatifnya kita, gitu kan ya. Alih-alih mikir
kelebihan kita apa? Pasti yang diingat tuh yang negatifnya aja, itu yang paling kuat. Maka dengan pola pikir seperti itu perlu dipahami bahwasanya satu cara utama dan dasar utama gitu sobat-sobat semuanya untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang kita temui untuk bisa meningkatkan kesehatan mental kita dari level paling dasar itu adalah tetap mengingat bahwasanya kita pastinya memiliki kelebihan, pastinya kita tuh memiliki kemampuan dan potensi yang kiranya unik gitu, satu sama lain pasti punya keunikan. Nah, yang jelas adalah kita pasti memiliki kelebihan. Nah, jadi landasan utamanya ketika kita ketemu masalah itu adalah ingat-ingat kelebihan yang kita punya. Nah, ini bukan sekedar omongan belaka, teori belaka sahabat semua. Ini pun sudah saya praktekkan di level yang sifatnya tuh terbukti secara internasional. Ini saya coba tampilkan ya. Jadi ini adalah beberapa cuplikan gambar pada saat saya mendampingi tim pelatnas SEA Games di Thailand kemarin gitu ya. Jika sahabat perhatikan di baju saya, ini sebenarnya adalah gambaran-gambaran kekuatan ya dari masing-masing anggota tim ini. Nah, lihat nih ya. Tujuan saya menggunakan baju ini di pertandingan adalah membantu atlet-atlet saya untuk lebih gampang ingat kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Karena di momen-momen pertandingan ketika mereka ketemu dengan negara lain dari Thailand, dari Filipina gitu ya, akan sangat mudah tuh untuk merasa rendah diri, ya, untuk merasa nggak pede. Maka dengan mengingat kembali kelebihan ataupun positivitas yang mereka punya, itu insya Allah itu membantu mereka untuk lebih kuat menghadapi tantangannya. Gitu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar teori, ini sudah diterapkan di realitanya seperti apa. Yes, menyatukan antara pikiran dan perasaan serta perbuatan. Yes, dengan keyakinan positif. Benar banget umumnya ini menyatukan ya menyatukan antara pikiran dan perasaan serta perbuatan tapi dalam atmosfernya harus atmosfer yang realistis positif ya. Nah, bukan hanya ini saya juga pernah menerapkan ini. Ini bentuknya seperti ini ya. Saya untuk salah satu perusahaan di Indonesia kami melakukan tadi terapinya adalah melukis topeng gitu ya. Tapi tujuannya di setiap warna, di setiap corak yang ada di pada topeng ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kelebihan-kelebihan mereka. Jadi mereka sudah punya filosofisnya terlebih dahulu kenapa milih warna ini, kenapa milih corak seperti ini. Nah, dengan menggambar itu harapannya adalah mereka akan lebih mudah, kita akan lebih mudah untuk mengingat kelebihan kita seperti apa di momen-momen terberat kita terutama ya. Ini bukan hanya sifatnya tuh secara sains di psikologi saja. Ini juga sudah tertuang di dalam Al-Quran. Mungkin sahabat pernah dengar istilah syakilah. Pernah dengar gak ya? Sahabat syakilah. Oh itu nama teman saya ya. Bisa jadi nama teman. Tapi juga ini juga adalah salah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran ya. Ini juga merujuk pada pendekatan psikologi Islami. Itu syakilah. Ini sumbernya dari surat Al-Isra ayat ke-84. Di sini dalam satu kalimatnya di statement awalnya sudah disampaikan ya bahwasannya katakanlah Nabi Muhammad setiap orang berbuat, beramal, bekerja gitu ya. Ya, malu ini ya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, sesuai dengan syakilahnya masing-masing, sahabat semuanya, gitu ya. Jadi memang setiap orang itu akan memiliki pembawaannya yang kalau misalnya kita coba tafsirkan menggunakan pendekatan para tokoh, itu bisa diartikan sebagai entah itu watak, entah itu dengan karakter kita, entah itu dengan kemudahan kita dalam belajar suatu hal, gitu ya, skill kita, ataupun bisa juga dengan keinginan-keinginan kita di masa depan. Nah, ini adalah pembawaan ataupun syakilah. Nah, semua orang pasti punya ini. Tentu saja ini sudah tertuang di dalam Al-Quran ya ketika Allah Azza wa Jalla uh, menuliskan seperti ini ya. Tentu saja ini memang ada maknanya gitu ya. Untuk kita setidaknya tuh untuk mengenali apa sih kira-kira syakilah kita masing-masing. Bukan hanya karena ini ada di tes psikologi ya, bukan hanya karena oh ada namanya tes kepribadian bukan ya, karena memang dasarnya ini. Semua orang punya syakilahnya. Nah, kira-kira ini ada beberapa pertanyaan nih yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih mengenali sahabat semuanya. Apa sih syakilah kita masing-masing? Nah, di antaranya tuh ada 4 ya. Kalau misalnya nanti sahabat semuanya punya kesempatan untuk melakukan refleksi lebih lanjut, pasti pertanyaan lebih banyak ya. Pertanyaan kepada diri kita sendiri. Dalam bentuk muhasabah. Dalam bentuk refleksi gitu. Tapi kiranya mungkin kita bisa mulai dengan nomor satu ini misalnya. Apa yang sering dipuji orang tentang diri kamu? Gitu ya. Ini kalau misalnya saya lanjutkan penjelasannya adalah, ini pujian yang sebenarnya kita akan ngerasa, ini sebenarnya biasa aja sih. Saya mikir sih semua orang pasti bisa ngelakuinnya. Tapi memang gitu, anehnya ya kita memang kelihatan lebih bisa daripada orang lain. Nah, kira-kira sahabat semuanya punya nggak yang kayak gini ya? Hal yang sering dipuji orang tentang dirimu gitu ya. Bukan hal yang sifatnya em, apa namanya mentalis saja ya, misalnya pintar, rajin gitu. Tapi mungkin secara fisik juga, oh kuat. Eh, terus mungkin ketampanan, kecantikan itu juga bisa kita ambil seperti itu. Ya, oke. Nah, yang kedua,
Sambil tulis saja ya di lembaran kertas yang sudah disiapkan. Kira-kira aktivitas apa sih yang membuat sahabat semua itu bisa lupa waktu karena saking menikmatinya? Ya, saya nggak bisa bilang aktivitas ini kita dilakukan bikin kita nggak capek atau nggak capek-capek. Tapi lebih ke arah gini, meskipun kita capek, kita tetap mau mengupayakannya, kita tetap mau melakukannya. Nah ini dalam artinya tuh passionate. Nah, passion itu seperti ini. Ada nggak kira-kira sahabat semuanya? Kemudian kita bisa cari tahu juga kepada diri kita sendiri ya. Pertanyaan nomor 3 ini. Apa yang paling mudah kamu pelajari ya, yang kamu kuasai dibandingkan dengan orang lain? Pasti ada gitu ya. Coba diinget-inget. Apa sih hal yang kalau kita belajar tuh cepet banget kok dibandingin orang lain? Ada nggak? Ini bukan semata-mata karena IQ-nya tinggi, bukan. Tapi ya karena kecenderungannya lebih mudah aja pada subjek tertentu. Dan yang keempat, ini untuk melihat kira-kira teman-teman punya gambaran masa depannya seperti apa ya. Jika sahabat semuanya nggak punya rasa takut, nggak ada batasan apa-apa, nggak ada batasan ekonomi, finansial, dan sebagainya gitu ya, nggak ada batasan apa-apa, kira-kira apa sih yang ingin sahabat-sahabat semuanya lakukan dan ingin capai dengan dalam hidup sahabat-sahabat semuanya? Coba. Terlebih setelah sahabat-sahabat tahu nih ya kelebihan-kelebihan ini. Kira-kira apa yang udah lakukan? Oke, nonton anime. Nomor 2 belajar psikologi. Ya. Ini ya kalau misalnya jawabnya adalah nonton drakor, nonton anime itu cuman permukaannya aja. Biasanya gitu ya. Kalau misalnya suka nonton anime, suka nonton drakor, sebenarnya ada unsur-unsur tertentu aja tuh dari drama-drama tersebut, dari film tersebut yang sahabat itu lapar untuk mendapatkannya. Mungkin karena ini adalah terkait dengan hubungan manusiawi gitu ya. Pengen belajar bagaimana berbicara dengan baik dan sebagainya. Mungkin hal seperti itu ya. Berdagang. Nah, itu kita semuanya pasti punya syakilah kita, gitu ya. Jadi ini yang saya harapkan next time ya ketika sahabat-sahabat semuanya itu dalam keadaan diuji ya, sedang diuji, mentalnya sedang diuji. Ingat-ingat kembali empat hal ini sahabat-sahabat semuanya. Ingat-ingat kembali semua dari kita itu pasti punya syakilah, ya. Semua dari kita pasti punya syakilah. Oke. Baik, kita lanjut ya. Level kedua dari sehatnya mental seseorang itu tandanya, indikatornya adalah mampunya kita untuk mengelola stres dan kecemasan sehari-hari. Nah, ini garis di bawahi ini ya, sahabat-sahabat semua sehari-hari. Ini berarti ini adalah mengelola stres dan kecemasan untuk masalah-masalah yang memang ramah tamah sehari-hari. Misalnya kita sedang ingin bepergian naik bis Transjakarta ya buat sahabat-sahabat semua yang tinggal di Jakarta, tapi antriannya panjang. Nah, ini kan bisa menguji apa itu ketenangan kita ya, kesabaran kita ya. Mampu nggak kita mengelola stres kita? Ada nggak yang bisa kita lakukan? Atau kita sedang berada di kantor, ada satu atau dua orang teman kita yang mungkin bercanda, tapi bercanda tuh bikin perasaan kita nggak enak, nyelekit kata-katanya pedes gitu ya. Atau mungkin karena mereka habis minum obat kebanyakan pahit jadinya gitu. Bisa nggak kita mengelolanya? Nah, ini yang dimaksud dengan kecemasan sehari-hari. Bukan yang sifatnya tuh level tinggi kayak misalnya gangguan-gangguan seperti borderline, gangguan-gangguan seperti trauma dan sebagainya. Enggak, itu sangat-sangat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan ahli. Tapi ini yang semacam itu ya, yang kejadian sehari-hari yang menguji kesehatan mental kita. Nah, ini adalah indikatornya. Maka kalau saat ini teman-teman ngerasa, oh iya ya, aku belum tahu, paling aku istighfar ya yang bisa lakukan. Nah, istighfar bagus gitu ya, sahabat semuanya. Tapi saya juga ingin membagikan ini beberapa aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan nih ya, untuk bisa mengelola stres kecemasan kita sehari-hari. Yang pertama tentu saja adalah dengan mengelola nafas. Ini nafas yang paling sering dibahas ya, sahabat. Nafas 478 secara riset itu bisa membantu kita mengelola tubuh kita secara lebih baik gitu ya. Karena yang namanya stres, kecemasan ataupun terguncangnya kesehatan mental itu tentu saja tidak lepas dari dampaknya kepada tubuh kita. Karena stres itu sendiri ada reaksi tubuh dan psikologis terhadap tantangan, sahabat-sahabat semuanya. Maka dengan lakukan teknik relaksasi mendalam ini, deep relaxation 478 ya, ini caranya. Maka insya Allah itu akan membantu tubuh kita lebih rileks, ya, menurunkan detak jantung ya, yang deg-degan ya, pada saat kita sedang diuji. Nah, ini ketika kita juga pengen lebih mudah tidur ya, ini bisa memfasilitasi proses tidur kita juga gitu ya. Dan juga menyeimbangkan hormon-hormon stres kita, kortisol ya.
menurunkan gejala fisik, masalah-masalah gejala fisik seperti naiknya asam lambung, alergi dan sakit kepala. Ini latihan ini bisa kita lakukan. Sederhana ya. Ini saya ajarkan juga kepada atlet saya, ajarkan kepada juga klien-klien saya gitu. Nah, caranya seperti apa? Tarik nafas 4 hitungan, bukan detik ya, bukan satu, dua. Nah, itu bisa jadi kelamaan buat beberapa orang. Jadi hitungan bisa cepat, bisa lama. Bisa aja cuman tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, tahan, tujuh, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, hembuskan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, kayak gitu. Tapi misalnya sahabat-sahabat semuanya, oh saya sudah terbiasa nih latihan yoga, sudah sering nih melakukan nafas karena saya mungkin anggota Merpati Putih gitu ya, persilatan Merpati Putih sudah sering melakukan pembinaan. Nah maka boleh aja satu hitungannya tuh panjang, satu, dua, tiga, empat gitu. Yang penting tidak sampai membuat kita tuh mengalami gagal nafas ya, itu yang jadi bahaya. Jangan sampai ini akhirnya membuat kita malah kesulitan. Alhamdulillah, Bunda Yesi, deg-degan terima uang banyak, jatuh cinta diubur berhutang, coach. Aduh, kok jatuh cinta diubur berhutang. Tapi hutangnya hutang kebaikan dari orang lain ke kita ya. Amin, Bunda Yesi, bisa saja nih. Ini saya sudah bilang nih, Bunda Yesi akan muncul di slide saya ya semalam ya. Ini selain latihan nafas nih, sahabat ingat semuanya ya, bahwasanya nafas ini ibarat kata ini adalah remote-nya. Kalau TV itu butuh remote, remote-nya bentuknya kotak. Kalau buat apa namanya ketenangan mental kita, itu remote-nya itu adalah nafas. Tidak ada orang yang marah-marah nafasnya tuh tenang, sahabat-sahabat semuanya. Pasti nafasnya tuh naik, cepet pas lagi marah. Dan nggak ada orang yang dalam keadaan tenang nafasnya cepet. Karena memang nafas itu ibarat ya remote kontrolnya tingkat ketenangan kita, sahabat semuanya. Siapa yang bisa mengatur nafasnya, maka dia bisa mengatur emosi dan perilakunya. Gitu ya. Jadi penting banget. Di Relaxation 478 ini hanyalah salah satu teknik. Banyak banget teknik-teknik lain di luar sana. Saya harapkan nanti sahabat-sahabat semua bisa ekspor. Bayangin kok bisa sambil nafas, bisa sambil zikir ya. Waduh, mendalam sekali tuh, nikmat, nyaman, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara stres adalah reaksi tubuh, respon tubuh juga. Ini tidak lupa kita harus ingat ada nih latihan-latihan stretching ya yang bisa kita lakukan untuk bisa menurunkan stres nih di tubuh kita. Tahu kan kalau misalnya kita lagi dalam keadaan tertekan, stres kita lagi tinggi-tingginya nih ya, yang namanya pundak, leher, bahu itu kan kencang banget ya kadang-kadang. Nah, jika kita melihat di sini, ini memang ada titik-titik tertentu yang jika kita stimulasi gitu ya dengan cara latihan-latihan seperti back stretch seperti ini, latihan shoulder rotation, nah, nge-stretch tangan kita itu akan membuat kita lebih rileks gitu. Nah, biasanya ini memang lebih kepake buat yang misalnya sahabat-sahabat semua dapat tugas 5 menit lagi sudah mau presentasi gitu ya. Maka ya udah ambil waktu untuk berdiri terus lakukan 60 detik ini. Ini cuma 1 menit kan? Insya Allah dengan melakukan 6 latihan ini masing-masing 10 detik ataupun 10 hitungan, maka itu akan membantu untuk menurunkan tingkat stres kita. Meskipun tidak bisa membuat stresnya jadi nol, karena kita tetap butuh stres itu sahabat semuanya. Ya ingat-ingat, meskipun kita mengalami stres bukan berarti stres itu buruk, full, enggak. Itu pasti ada manfaatnya. Contohnya adalah untuk insting bertahan hidup gitu ya. Stres itu membantu kita untuk menjadi alarm. Misalnya alarm untuk buat kita lebih berhati-hati ke depannya, membuat kita untuk lebih mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih positif. Tapi kan nggak berlebihan gitu ya. Saya suka sambil baca-baca nih perawat yang terlatih untuk masalah kedua para medis lain. Insya Allah. Oke. Ya benar-benar perawat yang banyak seperti ini. Nah, pernah dengar nggak istilah healing? Apa sih healing itu sahabat-sahabat semuanya? Sering banget deh kita dengar ya. Aku mau healing dulu healing ke Jogja, healing ke Bali. Nah, ini adalah kesalahpahaman dalam artian healing itu sendiri. Healing itu sebenarnya ada kesembuhan gitu ya sahabat-sahabat semuanya. Sembuhan itu sebenarnya adalah sifatnya tuh jiwa, sembuhnya jiwa kita di dalam. Maka itu healingnya itu akan tergantung dari sakitnya yang mana gitu ya. Kita pengen nyembuhin hati kita, jiwa kita apa. Tapi kita salah nih memilih eh, penyebabnya seperti apa. Kita salah memilih obatnya seperti apa gitu ya. Jadi healing ini sendiri kalau kita bicara tentang sesaknya manusia akan masa-masa yang dialami sehari-hari ya sehingga butuh healing, maka sebenarnya tuh ada 7 ya sahabat-sahabat semuanya. Ada 7 jenis healing ataupun istirahat yang kita butuhkan gitu ya. Nah, ada dari istirahat mental, istirahat emosional, istirahat fisik, istirahat sensorik, istirahat kreatif, istirahat spiritual, istirahat sosial gitu ya. Jadi masing-masing akan berbeda. Ini kita butuh waktu yang panjang banget buat menjelaskannya. Tapi setidaknya seperti ini deh logikanya gitu ya.
Kalau yang capek itu adalah pikiran kita karena mikir terus, karena harus berkreatif terus sepanjang waktu ya berkaitan dengan tugas kita. Tidurnya kita istirahat secara fisik, tidur 1 hari 2 hari pun, kalau misalnya pikiran kita masih terus terfokus kepada hal tersebut ya, kepada hal yang di pekerjaan kita, makanya tetap kita nggak akan healing, sahabat semuanya. Ya, misalnya nih ya, istirahat kita dibutuhkan adalah istirahat sosial karena kita terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Terus ya udah aku ingin healing ke Bali dengan teman-teman kantorku. Nah, perlu saya sampaikan, mungkin kita akan merasa nyaman, merasa senang gitu berangkat ke Bali. Tapi itu nggak benar-benar menghealing kelelahan sosial kita. Nah, perlulah kita untuk mengenali di bagian mananya nih kita butuh healing, gitu ya. Baik, ini Bunda Yesi kebetulan adalah di bidang kesehatan juga ya, Bunda Yesi. Oke, kebidanan ya kalau nggak salah ya, perawat. Baik. Nah ini ya, yang kedua tadi. Kalau yang pertama masih ingat gak tadi? Ingatnya kita terhadap kemampuan dan potensi yang kita miliki. Yang kedua, mampunya kita untuk memelihara atau mengelola kecemasan ataupun stres sehari-hari. Nah, ini cara-cara tadi yang sudah disampaikan adalah satu, latihan pernapasan, kedua tadi ya, kemampuan kita untuk melakukan stretching, dan terakhir ini adalah mampunya kita untuk mengenali sebenarnya kita lelahnya di mana, sehingga kita bisa memilih healing atau istirahat yang tepat untuk masalah kita. Nah, nomor tiga nih sahabat-sahabat semuanya. Ini mampunya kita belajar dan bekerja secara optimal. Saya garis bawahi yang belajar dulu. Ya, optimal, belajar dan bekerja secara optimal, belajar optimal. Sahabat-sahabat semuanya, merupakan fitrahnya manusia ataupun makhluk yang hidup gitu ya, untuk terus bertumbuh. Bukan hanya tumbuh secara fisik, tapi juga tumbuh secara keilmuan. Bahkan kita bisa melihat nih ya, anak-anak di usia 1 tahun 2 tahun itu akan banyak bertanya kepada kita. Ya kan memang dorongannya, impulsnya itu adalah untuk mengetahui, untuk belajar gitu. Jadi manusia yang sehat secara mental akan tetap memiliki keinginan untuk bertumbuh secara keilmuan. Itu sudah jelas tuh, udah fitrahnya manusia, sahabat saya semuanya. Kalau misalnya kita dalam keadaan yang lagi gamang, lagi galau, lagi bermasalah secara mental, barulah mungkin kita akan ngerasa, aduh ntar dulu lah belajarnya, ntar dulu lah gininya. Biarlah aku dalam keadaan yang seperti ini dulu, nggak mau ngapa-ngapain dulu. Yes. Kelihatan ya, berarti keinginan kita untuk belajar itu berbanding lurus juga dengan kesehatan mental kita. Nah, kemudian bekerja secara optimal itu sebenarnya adalah berarti bukan hanya tentang keinginan untuk nyari uang, bukan tentang keinginan untuk memamerkan kemampuan yang sudah dimiliki, bukan, bukan. Bekerja di sini sebenarnya adalah untuk aktualisasi diri. Seperti yang di awal saya sampaikan, ya. Hormat saya kepada para guru, pada teman-teman semuanya. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk seperti memimpin karena saya lebih paham atau sepertinya. Enggak, ya kan memang udah tanggung jawab kita memilihkan ilmu yang sudah kita punya dalam bentuk apa tuh? Mengamalkannya di dalam pekerjaan kita. Ini syakilah buat saya. Ini syakilah untuk saya, dan cara saya untuk bisa memaksimalkan adalah dengan berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya. Itu. Maka sekarang kita belajar ya, tanda ketiga untuk bisa punya kesehatan mental lebih baik adalah mampunya kita untuk terus bertumbuh, bekerja secara optimal. Nah, ini juga berbanding lurus nih ya dengan Al-Baqarah ayat 38. Ini saya senang sekali dengan ayat ini karena di sini ada istilah yang berkaitan banget dengan mental, ada khauf dan huzn gitu ya. Ada tentang rasa takut atau khawatiran serta tentang kesedihan ya. Nah, kalau di ayat ini adalah kan ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tuh yang membahas tentang khauf huzn berbarengan. Nah, ini starting pointnya tuh ada di Al-Baqarah ayat 38. Ya fala khaufun alaihim walahum yazanun. Itu pertama kali disebutkan seperti itu. Itu ada di ayat 38. Dan di sini memang pemberitaannya adalah tentang manusia pertama yaitu Adam ya. Bapak Adam Ibu Hawa yang diturunkan dari surga, kemudian disampaikan, nah ikutilah petunjukku, ya siapa saja yang mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa takut, ya tidak ada khauf ya, dan juga tidak pula mereka ditimpa dengan kesedihan hati. Nah, maka sudah jelas artiannya dari ayat ini adalah apabila kita ingin memiliki hidup yang tenang ya, karena kita tidak harusnya bersinggungan dengan khauf, khauf di kekhawatiran terhadap masa depan, nggak tahu seperti apa, atau penyesalan di masa lalu dan kesedihan, maka ikutilah petunjuk yang ada, belajarlah, ya belajarlah melalui apa ini dengan ya, mungkin dalam Al-Quran, mungkin dalam kajian-kajian yang sahabat-sahabat ikuti ya, salah satunya di titik balik ini, ya emang itulah, itu caranya buat kita bisa hidup, syaratnya di dunia ini harus seperti ini, gitu. Setuju ya, sahabat-sahabat semuanya? Dan saya pribadi sih sejak membaca ayat ini jadinya lebih banyak melakukan kontemplasi dan juga mencari lebih banyak lagi ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang khauf dan huzan. Pertama memang ya ketertarikan untuk memahami ilmu Al-Quran ya, journey kepada Al-Quran. Tapi yang kedua juga
Ya memang sebagai seorang psikolog dan meyakini bahwasanya Islami itu adalah batas-batas yang utama yang harus saya lakukan di dalam praktek saya, maka saya perlu untuk belajar ini biar tidak keluar jalur. Gitu. Oke, itu tuh udah 1932 ya. Oke, nah ilmu itu ada beberapa syaratnya ya. Tapi saya harapkan ini analoginya ke gambar. Ilmu itu seharusnya mirip seperti lilin ataupun seperti pohon. Ya, lilin artinya penerang jalan. Jangan sampai kita buta, gelap ya, tersesat dalam kegelapan. Ya, harus bisa mengarahkan, harus bisa menjadi penanda arah angin. Penanda arah angin maksudnya kita tahu nih, dengan ilmu yang kita punya, kita tahu tendensi masalah-masalah itu dari mana aja. Perlu pula lah ilmu itu tumbuh seperti pohon yang terus bertumbuh ya. Lebih banyak hari ini harus lebih banyak daripada hari kemarin. Besok harus lebih banyak lagi dari hari ini. Ya. Dari ilmu itu harapannya juga bisa membawa kehidupan dan juga tetap reconnecting diri kita, membuat kita tetap terhubung dengan asal muasal diri kita. Nah, itu ilmu yang baik. Jadi silakan dimuasabahkan kembali. Kira-kira ilmu yang saat ini sedang sahabat-sahabat tekuni, apakah sudah bisa mengikuti prinsip-prinsip ini? Gitu ya. Insya Allah jika sahabat-sahabat semuanya ya berada dalam komunitas yang baik dan komunitas sahabat titik balik, ya, saya yakini sahabat-sahabat semuanya bisa mendapatkan lilin dan pohon ini ya sebagai analogi pencarian ilmunya. Oke ya. Dan jangan lupa juga syakilanya. Mungkin ketika sahabat semua bertumbuh, belajar terkait dengan syakilanya, dengan yang pembawaan diri masing-masing, maka belajarnya akan lebih optimal juga. Gitu. Nah, yang terakhir adalah indikatornya seorang itu sehat secara mental adalah mampunya ia berkontribusi secara positif kepada komunitasnya. Banyak orang saya latih teknik-teknik pernafasan, teknik-teknik meditasi, itu hipnoterapi. Itu kesehatan mentalnya tuh dalam keadaan tetap terguncang terus gitu, aja. Tapi ketika dia akhirnya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, mengikuti charity gitu ya, misalnya berbagi, ikut menjadi volunteer, pekerja sukarela dalam kegiatan-kegiatan sosial, itu malah membuat perasaan itu lebih nyaman, lebih senang secara psikologis. Nah, itu ternyata kenapa di dalam pendekatan kesehatan mental, puncaknya kita sebagai manusia ya, secara mentalnya tuh sehat, itu adalah mampunya kita untuk berkontribusi secara positif kepada komunitasnya. Nah, buat saya ini penting sekali sahabat semua. Pada saat saya sendiri dulu mengambil tesis ya, berarti tesis itu ujungnya dari magister profesi saya S2 ya, psikologi. Saya juga mengambil pendekatan ini. Ketika saya ingin membantu klien-klien saya untuk bisa lebih sehat secara mental, maka saya akan memberikan ia kesempatan berkontribusi kepada orang lain. Nah, termasuk di dalam komunitas saya sendiri, Medina Community, pendekatan ini saya gunakan. Tadi ini kenapa penting ya? Pertama, Sazaba pernah pernah dengar gak yang namanya kecerdasan emosional? Ya, ternyata yang namanya kecerdasan emosional itu dua di antara 4 poinnya itu berbicara tentang hubungan dengan orang lain juga. Mampunya kita berempati, ya, dan juga mampunya kita untuk mengelola hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, tadi kembali saya sampaikan, akhirnya dengan pemahaman ini ya terkait dengan kontribusi positif kepada lingkungan, pendekatan saya baik itu di tesis maupun di dalam pengembangan komunitas saya sendiri itu adalah membantu sahabat-sahabat yang ada dalam komunitas itu untuk bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, ini ada dua contohnya nih ya. Nah, ini ada dukungan emosional, instrumental. Ini dua contohnya adalah istilahnya ada beberapa kali ya budaya sih ya kalau nggak salah ya. Tapi di sini saya sangat mengencourage atau menguatkan anggota-anggota dalam komunitas tersebut untuk bisa menjadi narasumber di dalam kegiatan-kegiatan yang saya buat ataupun yang dia buat secara mandiri. Karena dari riset yang saya lakukan, aktivitas seperti ini kiranya bisa nge-boosting gitu ya, keyakinan diri dia. Kadang-kadang kita itu menjadi terguncang kesehatan mentalnya, itu kan satu, karena kita ragu dengan kemampuan kita sendiri. Tapi setelah kita memberikan kesempatan diri kita untuk membuktikan diri kita bahwa saya mampu, bahwa saya bisa mengambil langkah yang positif untuk hidup saya, termasuk diantaranya adalah menjadi narasumber, maka itu akan membuat yang namanya positifnya kesehatan mentalnya dia itu akan lebih biasanya itu akan lebih baik, lebih positif meskipun akan tetap ada ups and down gitu ya. Karena balik lagi kesehatan mental itu adalah suatu hal yang akan secara fitrah itu akan tetap naik dan Bunda Yesi yang lagi ada di sini ya di poster ini ya, Yesi Cilegon ya, Masya Allah. Bunda Yesi masih ada di sini nggak ya? Tanya gimana cara mereka lagi ya diberikan kesempatan.
Jadi ini ya pendekatannya sebenarnya. Ketika kita ingin positif secara mental gitu ya, maka start doing something untuk orang lain. Start menjadi sebab gembiranya orang lain, misalnya seperti itu. Menjadi sarana orang lain itu bisa menjadi bahagia. Nah, misalnya di sini Bunda Yesi dengan Syakilanya, yaitu beliau tuh bisa banget untuk membantu mengurai konflik antara ibu dan anak, maka saya memberikan kesempatan Bunda Yesi untuk berbagi nih tentang konflik ibu dan anak. Gimana cara menyelesaikannya? Gimana dari pengalaman beliau menyelesaikan masa-masa tersebut. Misalnya di sini adalah Bunda Anggi, gitu ya. Maka kesempatan saya yang saya berikan kepada beliau adalah kesempatan untuk berbicara, menyampaikan syakilanya dia, termasuk gerakan anti cemasnya seperti apa. Bahkan Bunda Anggi ini sekarang ini menjadi admin ya, malah menjadi admin di dalam komunitas saya. Ya, ini komunitasnya akhirnya terus bertumbuh karena satu sama lain itu ya punya keinginan untuk saling berbagi, saling menguatkan. Bukan sifatnya pasif tapi saling berbagi satu sama lain. Nah, karena itu kira-kira sahabat-sahabat semuanya pengen nggak untuk naik secara signifikan kesehatan mentalnya? Bagi yang mau boleh kirimkan dulu emoticon love-love-nya lagi ya kayak tadi ya. Bagi yang ingin punya kesehatan mental yang optimal naik banget hari ini silakan tulis dulu ya. Sorry, ketik di sini ya. Di mana sih emoticonnya? Ya, mau Wah, insya Allah. Oke, ya bagi mau. Oke. Baik, kalau sahabat-sahabat semuanya pengen naik secara signifikan gitu ya. Saya yakin sahabat-sahabat tadi sih sudah sedekah subuh ya. Itu satu sudah membuat hati perasaan jadi lebih nyaman, tapi saya juga pengen nambahin satu lagi nih. Satu misi lagi buat sahabat-sahabat semuanya. Ya, yang insya Allah akan membuat kesehatan mental sahabat semuanya di hari ini tuh jadi naik secara signifikan. Apa itu? Ini saya berikan satu tugas buat sahabat-sahabat semuanya. Silakan ajarkan kepada minimal satu orang, mau itu keluarga, mau itu teman, ataupun sekedar sharing di Instagram teman-teman masing-masing gitu ya. Silakan sharing kepada mereka apa saja sih 4 indikator kesehatan mental itu. Nah, sekedar berbagi seperti itu ya. Jadi dari sahabat semuanya saya harapkan setidaknya ada satu orang lain di luar sana gitu ya yang akan mendapatkan informasi tentang 4 indikator kesehatan mental. Ya, ini dasarnya 4 indikator dulu. Apabila sahabat semuanya ingin menambahkan dengan mengajarkan apa sih strategi untuk meningkatkan kesehatan mental, ya itu akan lebih baik lagi gitu ya. Alhamdulillah. Buat saya ini kayak jadi MLM banget nih ya. Alias mendapatkan pahala yang terus berganda-ganda ya. Amal jariah ya, insya Allah seperti itu ya. Oke, siap gak nih sahabat-sahabat semuanya? Mau nggak nih jadi alasan orang lain untuk jadi lebih sehat secara mental? Eh, Alhamdulillah. Ya, nih ya. Oke. Ya, ada 4 tadi ya. Ini silakan dihafalkan baik-baik ya. 4 tanda kesehatan mental, 4 indikator kesehatan mental. Satu, mampunya kita untuk menyadari atau mengingat kemampuan dan potensi positif yang kita miliki. Ya, ingat ya. Karena pada saat kita dalam keadaan diuji kesehatan mental, ingatnya negatif terus kan. Maka syaratnya satu adalah ingat kelebihan kita. Ya, tanda kesehatan mental itu adalah tetapnya kita ingat kelebihan dan potensi kita. Dua, memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah ataupun mengelola stres kecemasan sehari-hari. Ya. Tiga, mempunyai kita untuk terus bertumbuh dan bekerja secara optimal. Ya, produktif ya. Dan yang keempat, mempunyai kita untuk berkontribusi secara positif kepada lingkungan kita. Saya ulangi yang kedua ya. Satu, tanda kesehatan mental adalah mempunyai kita mengingat kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Ya. Dua, mempunyai kita mengelola kecemasan dan stres sehari-hari. Yang ketiga, ada keinginan untuk belajar dan terus bertumbuh, ya. Yang keempat, mampunya kita berkontribusi positif kepada lingkungan. Saya ulangi yang ketiga ya, saya harapkan ini akan menancap ke dalam hati sanubari sahabat-sahabat semuanya, yang nantinya ketika sahabat-sahabat mungkin sedang diuji, sahabat-sahabat akan ingat terhadap 4 poin ini, dan mungkin ketika ada kerabatnya, teman-teman yang mungkin sedang diuji, sahabat-sahabat semuanya mungkin bisa melakukan langkah-langkah untuk membantu mereka lebih paham. Ingat ya, satu, ingat kelebihan, lebih singkat ya, saya bikin. Satu, ingat kelebihan. Dua, mampu mengelola kecemasan dan stres sehari-hari. Tiga, keinginan untuk terus ngilmu, ya, untuk belajar. Dan yang keempat, berkontribusi positif kepada lingkungan. Oke? Nah, baik, sudah bisa? Oke, coba saya lihat. Nice, sudah ada yang menulis ulang. Nice, alhamdulillah ya. Yang satu tadi dalam artian Syakila.
Ya, kenali syakilah kita masing-masing ya. Kelebihan tuh atau pembawaan kita tuh syakilah kita ya. Jangan lupa. Alhamdulillah. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya. Ini memang secara krusial saya jadikan tolak ukur keberhasilannya dari sesi saya pada pagi ini adalah adanya sahabat-sahabat semua yang sudah ingat ya 4 indikator dan strateginya seperti apa. Jadi alhamdulillah saya ngerasa apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi suatu hal yang bermanfaat nih buat saya dan buat teman-teman semuanya. Tapi kira-kira apakah ada hal lain yang bisa dilakukan ya selain 4 hal tadi? Kira-kira ada strategi lagi nggak? Mungkin eh, sudah pernah sahabat semua lakukan? Ya, saya yakin tentu saja akan lebih daripada 4 strategi tadi. Itu masih banyak. Maka di awal saya sudah sampaikan ya, bahkan juga di dalam doa-doa yang kita panjatkan pagi ini ya oleh Kang Nuga tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya. Jadi di dalam ilmu yang bermanfaat tuh ya salah satu cirinya adalah ilmu yang bisa diaplikasikan dan juga terus bertumbuh. Maka ketika pagi hari ini sahabat-sahabat sudah mendapatkan 4 strategi meningkatkan kesehatan mental, saya harapkan akan ada rasa haus nih dalam diri sahabat-sahabat semuanya untuk mau belajar lebih banyak lagi bagaimana cara mengelola kesehatan mentalnya dengan lebih baik. Baik itu dengan mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin di dalam bidang psikologi atau mau dalam bidang ilmu psikologi Islami gitu ya. Itu pasti banyak banget ya mempelajari zikir-zikir mungkin salah satunya tuh untuk menenangkan diri. eh, Banyak ya kayak mengamalkan surat An-Nas ya mempelajari tentang was-was itu seperti apa gimana cara menghadapi was-was dan sebagainya itu kan berarti tolbul ilmu bisa membantu kita nih untuk mengelola was-was yang kita punya gitu kan ya. Mungkin kita pengen belajar oh sebenarnya ada teknik olahraga tertentu yang kita lakukan bisa membuat kita lebih rileks, nah boleh dilakukan, tapi yang paling utama adalah jadikan yang hari ini itu cuma sekedar tunas saja. Ya, tunas yang artinya izinkan dia untuk bertumbuh, jangan sampai stagnan di sini. Masih banyak banget intervensi lain. Ada intervensi fisik ya, salah satunya ya obat-obatan pastinya ya. Pengelolaan makanan, latihan relaksasi, stretching, istirahat, olahraga. Ada intervensi mental seperti journaling, latihan self talk. Wah, banyak banget ya. Hipnoterapi, wah. Intervensi hubungan, membuat batasan atau boundaries ya kata Gen Z ya. Membangun komunitas positif ataupun tumbuh di dalam komunitas positif seperti yang saat ini sahabat-sahabat sedang lakukan. Mampu untuk memaafkan gitu ya. Terus kemudian mungkin yang di dalam journey spiritualnya Habluminallah mungkin belajar lebih banyak lagi Quranic reflection, bukan hanya memahami Al-Qur'annya tapi merefleksikan dan mengaplikasikannya di dalam diri. Mungkin pula kita mungkin memulai yang namanya gratitude journey. Jadi kita lebih banyak melakukan journaling-journaling yang tujuannya adalah untuk mengenali ataupun mengenali nikmat ya dan juga menyampaikan rasa syukur kita atas nikmat yang telah kita dapatkan. Nah, dari sini pun itu sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin tidak saya tulis gitu ya, yang saya sendiri belum tahu, atau malah sahabat-sahabat dulu yang udah tahu duluan, saya belum tahu gitu ya. Tapi yang paling utama adalah gitu ya, satu belajar buat kita sendiri, kemudian aplikasikan, jadilah manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar sahabat-sahabat ataupun kalau misalnya bisa secara online, lakukanlah kepada orang-orang yang percaya dengan apa yang kita miliki ya, dengan keterampilan yang kita miliki. Baik, dari saya cukup dulu. Ya, saya silakan kembali ke Kanuga karena kita akan masuk ke interactive session dan ini waktunya sepertinya udah mendekati jam 7 ya, jadi 6.46. Silakan Kang Nuga, saya stop share ya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Wah, Masya Allah, luar biasa, lengkap banget. Terima kasih banyak, Mas Mazda. Wah, luar biasa. Gimana Bapak Ibu, ayo Bunda semua pagi hari ini? Luar biasa ya, Bu Yesi itu, Masya Allah senyum-senyum dari tadi, makin menguatkan tentunya, terus makin banyak khazanah, makin banyak hikmah, setidaknya bisa diterapin buat diri sendiri, tapi betul tadi kata Mas Masda, lebih dari itu, salah satu orang-orang terbaik daripada orang-orang yang belajar adalah yang kembali mengajarkannya kepada orang. Ya, semoga holistik nih pagi hari ini. Selain buat Benar kita, sekali. kita bisa punya bekal juga buat orang lain. Begitu ya Mas Masda ya, Insya Benar Allah. sekali Kang Nuga. Alhamdulillah nih sahabat-sahabat semuanya semangat bertumbuh ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ayo Bunda, Nuga mau izin buka sesi Q&A ya. Nuga batasi dulu untuk 2 orang. Sudah ada Umi Neni. Nah, kemudian satu lagi nanti ya yang sudah ada pertanyaan silakan raise hand. Nanti kalau setelah 2 orang ini kita akomodir, ternyata masih ada waktu kita bisa lanjutkan ya. Tapi kalau waktunya terbatas, nanti mungkin kita stop untuk 2 orang ini, Insya Allah ya. Begitu kepada Umi Neni, silakan Umi bisa langsung disampaikan pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukuran warahmatullahi wabarakatuh. kasiron, Coach Mazda dan Kang Nuza. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Beberapa pertanyaan yang saya coba catat ya, Mas Coach. Bahwa pertama adalah eh, apakah mental sehat itu berkorelasi dengan tugas-tugas perkembangan? Artinya ketika orang lansia di usia mau kepala 6 misalnya ini ini sinyal-sinyal awal tadi itu menunjukkan dia normal misalnya gitu. Apakah itu? Kedua adalah bagaimana kita memaknai bahwa stres itu positif dan stres itu negatif. Karena stres itu tidak selalu negatif. Karena stres juga mengandung satu motivasi gitu kan ya Coach ya. Mm, Jadi bagaimana kita memaknai ini stres positif mengandung motivasi dan ada juga mana ini stresnya negatif, merusak mental sehat gitu ya. mm, Ketiga adalah bagaimana cara merilitkan nilai-nilai psikologi ini atau nilai-nilai mental health ini dengan dengan nilai-nilai Islam, religious values atau iman Islam kita. Itu saja menurut saya, mudah-mudahan menjadi suatu manfaat yang maslahat untuk kita semua dengan beberapa strategi tadi itu 4 ya. Maka kemudian menjadi satu yang bisa memberikan nilai-nilai yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukron, terima kasih Kang Nuga dan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi, Mas Masda? Oke, ini karena ada 3 pertanyaan, mungkin saya ambil yang dua dulu ya. Yang dua itu pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Mungkin karena memang ini akan punya relevansi yang tinggi pemahamannya. Satu, terkait dengan stres itu benar sekali. Ada yang namanya eustress, ada distress. Eustress itu adalah stres yang kita bisa anggap ini stres yang positif gitu ya. Ada distress, itu stres yang kiranya kurang baik. Nah, itu apa itu indikatornya? Stres positif atau stres itu negatif? Satu, bisa dilihat dari sumbernya. Baik. Suaranya aman, Mas? Oh, gambarnya yang kering ya, agak Ya, nge-freeze ya. sepertinya dari operator. Oke, Aman-aman. baik. Jadi apabila kita mengalami stres ataupun bereaksi ya secara psikologis disebabkan oleh hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, kayak masa lalu itu nggak bisa dirubah, atau kekhawatiran terhadap masa depan secara berlebihan, maka kita bisa bilang itu adalah stres yang negatif, yang kurang baik gitu ya. Namun apabila stres itu karena kita sedang mengejar suatu hal yang clear, sedang kita bisa upayakan, bisa kita kendalikan di masa kini, maka kita bisa bilang itu adalah salah satu wujud dari stres yang positif. Gitu ya. Jadi dari sumbernya, terus yang kedua, itu adalah dari wujud stresnya. Intensitasnya seberapa berlebihan, ya. Kalau misalnya kita sedang menghadapi hal yang bisa kita kendalikan, misalnya kita sedang belajar untuk taruhlah yang sekarang ya, belajar untuk mengelola kesehatan mental kita. Tapi di dalam belajar itu kita memiliki rasa ragu terhadap diri kita sendiri. Aku bisa nggak ya belajar ini, gitu ya? Kayaknya aku nggak punya latar belakang psikologi yang cukup. Aduh, aku nggak bisa. Terus akhirnya kepikiran, jadi stres. Maka stres yang terjadi, gitu ya, saat semuanya intensitasnya besar dan tidak beralasan secara konkret, gitu ya. Itu juga adalah stres yang sifatnya kurang oke. Meskipun itu untuk alasan yang baik, gitu kan ya. Atau misalnya ingin berangkat umroh gitu ya, sedang belajar mengupayakan, sedang merencanakannya saat ini pun, nah, kemudian menghadirkan stres yang berlebihan besar gitu ya, dan akhirnya mengganggu kesehatan mental kita, itu juga bisa dianggap stres yang kurang baik, dan itu perlu kita reduksi dengan latihan-latihan kayak tadi, latihan pernafasan, latihan journaling, latihan stretching gitu ya, dan membutuhkan konsultasi jika dibutuhkan. Itu terkait dengan stres itu sendiri ya. Stres itu ternyata positifnya memang ada, sahabat, saya sudah sampaikan ada yang positif dan negatif ya, selain sumber, selain apa, tapi wujudnya juga bisa satu menghadirkan motivasi. Terus yang kedua juga saya bisa sampaikan bahwasanya reaksi-reaksi fisik yang terjadi ya secara positif akibat stres itu kayak ibarat superpower yang dimiliki manusia. Pada saat kita sedang berada dalam keadaan stres, bukan hanya hormon kortisol yang muncul, tapi juga hormon adrenalin. Hormon yang dikenal itu biasa dibutuhkan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang cenderung lebih sulit daripada kondisi biasa. Atlet itu pasti butuh stres sebelum bertanding, butuh cemas sebelum bertanding karena butuh adrenalin juga ya. Ketika kita sedang dalam keadaan stres, adrenalin naik, maka pupil kita menjadi lebih tajam, lebih kuat gitu. Jadi kita bisa melihat dengan lebih detail gitu ya. Beberapa otot kita itu akan menjadi lebih kencang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak gunakan, jadinya tidak kita lakukan stretching, jadinya malah gak enak, kaku itu, gemeter. Nah, itu butuh stretching gitu ya.
Stres juga adrenalinnya tuh bisa membantu denyut jantung kita lebih kencang gitu ya. Tapi tujuannya adalah agar lebih banyak oksigen, darah oksigen itu yang mengalir ke otak sehingga kita bisa berpikir dengan lebih baik juga. Jadi banyak sebenarnya itu dampak-dampak positif dari stres. Tapi ini mirip juga nih kalau misalnya ayah muda pernah nonton film Ultraman nggak? Itu sama, super powernya kita dengan stres itu mirip kayak Ultraman. Kalau sudah terlalu lama digunakan, itu alarmnya nyala yang di dadanya tinut tinut tinut. Ya jika sudah terjadi seperti itu ya, alarmnya sudah muncul, maka perlu istirahat lah. Nah, perlu diistirahatkan dulu. Nanti baru lanjut lagi perjuangannya. Kalau dihajar terus, ini yang bisa berakibat kepada hal-hal yang negatif gitu ya, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Tapi memang di awal syarat mutlaknya adalah kita perlu untuk punya ilmu nih, bahwasanya stres itu tidak melulu negatif, ada manfaat positifnya. Karena ya salah satu riset yang dilakukan di Inggris, saya lupa, di dalam satu presentasi di TED Talk ya, salah satu platform untuk kita melakukan presentasi terkait dengan teman-teman sains, ternyata yang paling buruk dari stres itu adalah ketika kita memiliki persepsi yang hanya negatif terhadap stres itu. Ketika kita stres, terus kita jadi takut, gelisah, kenapa aku stres dan sebagainya, itu yang akan menggulung ya dampak dari negatifnya stres itu menjadi lebih besar. Nah, itu yang bisa berakibat kepada penyakit-penyakit jantung dan sebagainya. Jadi anggapan yang terlalu negatif terhadap stres itu bisa membawa masalah yang paling besar. Gitu. Itu yang nomor 2 ya. Terkait nomor 3, gimana nih kaitannya kesehatan mental dengan nilai-nilai Islami gitu ya. Saya sendiri adalah seorang terapi taskia terapi ya, namanya Permunar Jiwa. Di sana juga kita bicara tentang bagaimana kita memelihara kesehatan mental ya, tentu saja dengan keilmuan. Syarat utama misalnya ada 7 syarat ya, 7 langkah untuk bisa meningkatkan kesehatan mental kita ataupun meningkatkan kesehatan mental kita secara Islami. Maka yang paling dasar itu adalah ilmu sebagai obat. Nah, itu juga relevansinya ada. Nah, kalau saya pribadi tadi yang bukan saya belajar dari Tazkiyah ya, tapi dari refleksi pribadi saya, bahkan saya menilai bahwasanya agama Islam sendiri ini sangat memiliki concern terhadap mental gitu ya. Hal-hal terkait mindset dan mental itu sangat concern. Makanya itu muncul ya terkait yang tadi ya pas di ayat 38 surat Al-Baqarah sudah disampaikan tentang fala khaufun alaihim walahum yazanun. Nah, kemudian saya coba melakukan cross check, itu ada sekitar 14 atau lebih gitu ya. Itu formasi yang sama terkait dengan khauf dan huzn. Nah, kemudian disampaikan tuh di dalam Al-Quran apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu kan ya, agar kita bisa terhindar ataupun tidak ditimpakan kepada kita tuh kekhawatiran dan kesedihan. Karena kan kekhawatiran kan suatu yang terjadi belum terjadi di masa depan, tapi kita persepsikan negatif, serta sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan kita cenderung belum bisa menerima ataupun mengikhlaskan perasaan tidak nyamannya terhadap itu. Nah, di Al-Quran tuh sampai dibahas begitu banyaknya gitu kan ya. Maka di dalam nilai-nilai psikologi modern saat ini ya, apalagi yang tazkiyah terapi psikologi Islami gitu ya, kita coba untuk nge-breakdown dari sisi itu. Dan ini suatu pertanyaan yang baik sekali dari Umi sendiri ya terkait dengan Islami. Saya sendiri meyakini bahwasanya kalau psikologi yang sifatnya itu sekuler ya, seperti yang banyak saat ini, yang mungkin sahabat-sahabat temui bukan yang psikologi Islami, itu mungkin cenderung dasarannya itu adalah dasaran yang sifatnya filosofis. Jadi pemikiran manusia. Nah, kita memang butuh nih pendekatan yang lebih Islami, karena kalau psikologinya Islami atau tazkiyah terapi ataupun pendekatan yang mungkin Ghazalian kayak gitu ya, kita fokusnya tuh bukan pada pikiran manusia sebagai landasan berpikir awalnya, filosofinya, tapi dari apa? Dari kita mencoba untuk melakukan refleksi kepada Al-Quran, kepada Sunnah gitu ya, dan kepada pemikiran-pemikiran para cendekiawan-cendekiawan Muslim dari masa lalu. Tentu saja harus cari yang Sunnah ya, sahabat-sahabat semuanya. Kalau kita sampai tersesat nih ya, pikiran-pikiran yang pendekatan-pendekatan yang sepertinya Islami ya, tapi ternyata ini menjurus kepada aliran-aliran yang kurang tepat nih, berbahaya juga. Jadi tetap kita perlu untuk punya ilmu membentengin diri kita dari kesesatan. Semoga bisa menjawab ya Umi ya. Senang sekali bisa diskusi terkait psikologi Islami ini. Insya Allah, syukran. Terima kasih banyak Mas Masda atas Wah iya respon Kak. pertanyaan dari Heeh. Umi ini. Insya Allah ya. Iya. 5 menit lagi Nuga mau langsung masuk ke Bu Erna. Silakan Bu Erna, bisa disampaikan pertanyaannya secara langsung. Boleh dibantu unmute dulu supaya bisa aktif suaranya. Silakan Bu Erna. Terima kasih Kak Nuga, maaf off cam karena sinyalnya nggak jelas nih. Mungkin sedang lelah mental juga sinyalnya. Ya, izin bertanya Coach, tadi kan memang agak telat ikut ya gabung. Tapi tadi di akhir-akhir itu ada
Coach mengatakan bahwa untuk kesehatan mental itu apa sih penanganannya ya, yang terkait dengan masalah healing gitu ya, terkait masalah healing itu agar tepat sasaran itu kita harus memahami dulu kebutuhan kita itu apa, masalah kita tuh apa, masalah mental kita tuh apa. Yang ingin saya tanyakan berarti untuk healing itu sendiri, kita itu harus bisa, mendeteksi, permasalahan yang kita hadapi apa, sehingga kita bisa melaksanakan healing secara tepat. Apakah demikian? Itu yang pertama. Yang kedua, jika misalnya sebagai ibu rumah tangga itu kan, kebanyakan ya, pusat Hmm. stresernya itu kan healing-nya tuh ngadepin anak gitu kan, ngadepin keluarga dan segala macam. Kira-kira healing yang tepat bagi ibu rumah tangga itu apa dan seperti apa ya? Misalnya ketika menghadapi anak yang sering kalau dikasih tahu tuh ngeyel, apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu mau itu nge-game mulu ya, kita udah kasih tahu pelan-pelan, bahasanya disesuaikan, bagaimana cara berbicara dengan anak laki-laki, tapi kayaknya tuh yang didapat tuh, eee, bantahan-bantahan terus gitu. Atau misalnya ada anak yang misalnya dia merasa, seperti kasus anak saya itu, Hmm. dia belum mau kembali ke pondok gitu kan ya, karena memang dia merasa, tidak nyaman dan segala macamnya. Itu kan tentunya yang saya lihat ibunya ikutan stres, mungkin anaknya juga stres. Nah, kira-kira healing yang tepat buat kami berdua itu apa sih? Apakah tepat jika misalnya saya memilih untuk, "Oke, kayaknya nih udah sampai puncaknya nih, saya off dulu," dalam artian, saya tidak ingin bertemu anak saya dulu untuk sementara waktu, jadi kita ungsiin dulu nih anaknya ke rumah neneknya, daripada nanti, saya sebagai ibu mengeluarkan apa, amarah yang kayak gimana ya, mungkin kan ucapan ibu kadang kala doa ya, Coach, ya. Ya. Hmm, Kita hmm, kan hmm. takut juga gitu ya, kita takut kayak gimana-gimana, untuk sementara kita nggak ketemu dulu, apakah itu tepat atau lalu yang kedua, tadi gimana untuk anak kita nih yang nggak mau balik ke pondok ini healing yang tepat buat merilis, rasa cemas dan takutnya dia tuh apa, supaya dia tuh bisa kembali lagi ke pondok? Mungkin Hmm. itu Coach mohon arahannya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ini memang jadi pembelajaran yang penting buat kita semuanya ya. Pertama, tapi perlu digarisbawahi ketika case-nya masing-masing orang itu pasti. Jadi saran itu sifatnya adalah kasuistik, yang artinya setiap saran harusnya spesifik terhadap kasusnya seperti apa. Sehingga dalam memahami kasus itu tentu saja akan membutuhkan pendalaman yang tidak hanya sekedar kita bicara 1-2 menit atau 5 menit seperti pada pagi hari ini gitu ya. Itu butuh pendalaman. Mungkin motivasinya anak itu seperti apa, mungkin kondisi-kondisi psikologisnya ibu dan ayahnya itu seperti apa, sehingga bisa terjadi seperti itu. Nah, maka yang paling bisa saya sarankan paling utama adalah lakukanlah konsultasi, gitu ya. Lakukanlah konsultasi agar lebih tahu nih syaratnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, itu yang paling utama. Tapi kalau misalnya pengen cuman dari sekedar generalnya seperti apa gitu kan ya, maka karena ini sifatnya nggak kasuistik, saya perlu sampaikan nih, ketika akhirnya kita memilih untuk misalnya menyerahkan ketika kita sudah dalam keadaan yang puncaknya lagi dalam keadaan stressful banget gitu. Itu contohnya ketika anak menjadi ujian di dalam kesehatan mental kita, apa yang perlu kita lakukan, maka memang perlu kita untuk beristirahat. Tapi untuk mendefinisikan cara istirahat tertepatnya itu perlu untuk kita kaji lagi, apakah neneknya juga gitu ya, itu saat ini akan cukup siap nih ketika menerima cucunya dititipkan, akan seperti apa dampaknya gitu kan ya. Terus kemudian dampak buat cucunya sudah kita bahas, neneknya seperti apa. Ke kitanya juga, apabila kita mungkin sekarang belajar ya, ketika kita dalam keadaan yang terdesak, terus kita titipkan, kira-kira ke depannya akan seperti apa kondisi kesehatan mental kita. Itu juga perlu kita kaji. Maka sebelum kita akhirnya memutuskan harus seperti apa, perlu bagaimana gitu kan ya. Itu memang perlu untuk dicek terlebih dahulu. Antara klien dengan konselor itu perlu dilakukan diskusi yang mendalam. Kira-kira faktor-faktor itu setelah kita melakukan refleksi, mana yang paling baik untuk dilakukan. Kalau misalnya P3K-nya lah gitu ya, sebelum ngambil keputusan, setidaknya kita bisa buat biar nggak terlalu bermasalah gitu ya. Sebelum kita kasih buat keputusan yang perlukan untuk kira-kira apa nih support yang secara sederhana bisa dilakukan. Jadi alih-alih memisahkan anak itu titip ke nenek yang mungkin ada di luar rumah, kan lebih baik buat sementara ini gitu ya. Sebentar ini sampai diputuskan baiknya seperti apa. Ada orang lain dulu, entah itu saudara, entah itu yang neneknya yang datang ke rumah gitu. Jadi tidak langsung ada avoidance, ada pemisahan dulu. Karena itu bisa jadi sesuatu yang traumatis juga buat anaknya. Dan saya sering kali ketemu kasus-kasus inner child karena hal-hal yang seperti ini.
Nah, buat si ibunya sendiri itu perlu juga untuk mengenali ya, healingnya butuhnya di area mana nih ya. Terus kemudian dicek lagi, kenapa bisa orang itu bisa lelah ya di dalam area tersebut. Karena kan mungkin semua ibu di dunia saat ini mengalami tantangan yang sama ya, ketemu dengan Gen Z, Gen Alpha, orangnya seperti apa. Nah, berarti yang membedakan adalah apakah ibu dan ayah saat ini sudah dibekali dengan keterampilan yang tepat, punya anak Gen Z dan Gen Alpha. Nah, mungkin itu yang perlu dipelajari juga dengan mempelajari ilmu parentingnya, gitu ya. Kan masing-masing orang ada masanya, gitu ya. Dan masing-masing masa itu ada caranya juga, gitu ya. Maka kita perlu untuk upgrade diri kita sehingga kedepannya, gitu ya, tidak sampai dalam keadaan tanda petiknya itu adalah burnout menjadi parent, gitu ya. Nah, ini juga kira-kira jawaban yang sama juga terkait dengan anak yang saat ini menolak tuh balik ke pondok ya. Itu biasanya motivasinya penggeraknya itu banyak juga. Apakah ada alasan tertentu dengan di sekolahnya seperti apa, di pondoknya seperti apa, apakah ada permasalahan-permasalahan tertentu. Kadang-kadang memang kita istirahat 1-2 hari gitu ya untuk membreakdown, mencari tahu solusinya yang terbaik seperti apa dengan mengenali masalah seperti apa, itu akan menjadi lebih baik dibandingkan kita memaksakan yang kita anggap ini udah ideal gitu. Jadi perlu di cross check. Ingat, sifatnya kalau dalam pendekatan psikologis itu selalu kasuistik. Kasuistik yang artinya setiap kasus itu pasti akan berbeda, dan saya sangat-sangat menghindari memberikan jawaban general untuk pertanyaan spesifik. Nah, kemudian ketika saya sampaikan juga yang untuk Umi tadi ya, Umi Neni ya, saya memilih untuk jawab yang pertanyaan kedua, ketiga itu pada dasarnya sih untuk karena relevansinya akan lebih besar ya, pemahaman kepada sahabat-sahabat semuanya. Tapi mungkin Umi Neni mungkin bisa coba diketikkan kembali ya di kolom chat pertanyaan pertamanya apa. Saya kembalikan lagi kepada Kang Luga, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Nah, Mas, syukran. Terima kasih nah, banyak. oh ya, Alhamdulillah karena oke. sudah jam 7:04 ya. Sudah ada di Heeh. bawah sini nih, Insya Allah. Sudah jadi pengingat kita supaya bisa berlanjut ke aktivitas lain. Tapi untuk sebagai penutup, Mas Masda, mungkin ada closing statement untuk membungkus kajian kita, diskusi kita pagi hari ini. Dipersilakan, Mas. Insya Allah ya. Terima kasih kembali. Ini satu closing statement yang mungkin saya ajukan di sini ya. Ini kayak premis penutup yang penting sekali ya. Semua orang sebagai manusia tentu saja akan mengalami ujian dalam kesehatan mentalnya, gitu ya. Semua orang dari kita, gitu ya, pasti akan menemui kesulitan karena memang sebagaimana Allah sudah firmankan, gitu ya. Kita tidak akan hidup dengan begitu saja. Pasti akan ada namanya ujian, kesulitan dan sebagainya. Hanya saja ya, dari semua orang yang pernah mengalami itu, banyak dari kita mungkin menganggap stigma yang memiliki stigma yang negatif terkait merawat diri, terkait menemui konselor ataupun menjalani sesi terapi. Tapi ingatlah sahabat-sahabat semuanya. Ingat di setiap doa ketika kita memohon kemudahan, memohon jalan keluar kepada Allah, gitu ya. Ketika kita memohon diberikan solusi terbaik untuk masalah-masalah kita. Ya. Jangan lupa, mungkin di antara solusi-solusi yang sahabat sampaikan, yang sahabat-sahabat inginkan, yang sahabat-sahabat dapatkan dari Allah, mungkin saja salah satu jalannya itu adalah dengan berkonsultasi kepada psikolog ataupun kepada terapi-terapi yang ada di daerah sekitar sahabat-sahabat semuanya. Maka dari itu, hindari stigma negatif dan coba untuk membuka diri secara positif terhadap terapi-terapi yang ada. Dan tentu saja jika memungkinkan, carilah psikologi-psikologi ya, aliran-aliran psikologi yang mungkin sahabat bisa pelajari ya sebelum bertemu dengan konselor tersebut. Carilah psikologi, ahli psikologi yang kiranya itu sesuai dengan nilai-nilai sahabat-sahabat semuanya. Mungkin kiranya itu adalah nilai-nilai islaminya, gendernya dan sebagainya. Cukup itu saya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Kang Luga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali Ya, Mas Masda. Terima kasih banyak, bisa belajar banyak pagi hari ini. Masya Allah Next ya. time main lagi ya, Mas Masda ya. Kita Tujuh belajar siap lagi, saya. bimbing Ya sekarang repot ini lagi nih. Ya bener siap. nih, di masjid saya sekarang juga kita lagi coba ngembangin namanya Masjid Healing ya di daerah Cengkareng ini. Kita mau bikin Oh, namanya tuh journey, pokoknya kesempatan yang untuk memaksimalkan momen Ramadan ya. Semoga kita bisa saling apa ya, berkontribusi, berkolaborasi lah ya. amin, amin, Masjid insya Allah, Healing. insya Allah. Ya, Ya. apapun bentuk kolaborasinya, Bapak Ibu Ayah Bunda siap nggak kalau kita belajar lagi sama Mas Masda, diketik siap dong, supaya nanti kalau Ya. memang butuh gitu ya, insya Allah Mm-mm. kita bisa hadirkan lagi next time. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Alhamdulillah. banyak Mas Masda. Alhamdulillah. Terima kasih kembali ya. Hari ini luar biasa Bapak Ibu Ayah Bunda, dan Nuga mau menutup kajian kita dengan membuka peluang kontribusi, membuka peluang sedekah.
karena hari Jumat juga belajar banyak hikmah juga yang ternyata merasakan banyak manfaat dari kajian kita pagi hari ini dan nggak pengen berhenti di kita ya, berharap bisa terus panjang kajiannya, berharap bisa terus lama dan menyentuh banyak hati. Silahkan, kita punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya, boleh di-scan barcode-nya seperti biasa atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677003 atas nama titik balik. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda, materi hari ini luar biasa terkait dengan psikologis yang mungkin juga hari ini faktor-faktor psikologis tadi berdampak pada kondisi fisik kita, berdampak pada kondisi kesehatan kita. Mungkin juga ada faktor-faktor psikosomatis yang hari ini menyebabkan tubuh kita kayaknya kok jadi kurang enak. Nah, kebetulan banget ya pagi hari ini temanya relate sekali dan ada hubungannya mungkin tipis-tipis dengan materi kita besok pagi dan hari Ahad nanti di kelas eksklusif bersama dengan Dr. Gustavianza. Barangkali mungkin ada yang rutin gitu ya berobat ke dokter tapi ternyata gejalanya berulang, nggak sembuh-sembuh, bisa jadi setelah dicek secara psikologis juga nggak ketemu, bisa jadi ini karena kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita belum sempat jaga dengan baik. Apa itu? Penyakit ain. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kegiatan kita atau webinar eksklusif kita besok ini bisa membuka khazanah kita, bisa membuka kesadaran kita. Apakah hari ini kita terjangkit atau hari ini kita justru pelaku yang memberikan virus-virus tersebut ya. Jadi silahkan daftar, pendaftarannya insya Allah hari ini akan berakhir, jadi harus dimaksimalkan insya Allah. Bismillah komitmen ya, bukan 25.000 gitu ya, 35.000 dan lain sebagainya, supaya ini jadi komitmen kita bersama agar ilmu yang kita bisa ambil besok ini bisa benar-benar manfaat buat kehidupan kita. Dan Nuga izin sampaikan kembali ada coming soon. Apa itu Ramadan Total Upgrade ya? Ini insya Allah akan jadi sebuah kelas di mana kita akan sama-sama memaksimalkan persiapan menuju Ramadan dan bisa kita sama-sama menjalani Ramadan sebaik mungkin agar setelah Ramadan kondisi tubuhnya lebih oke, kondisi ibadahnya lebih baik gitu ya. Sehat, bugar, jiwa, raga dan makin bermanfaat buat kehidupan kita. Siapa aja nanti yang bakal ngisi, tetap stay tune di grup titik balik insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu, Ayah Bunda, terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang kita lakukan pagi hari ini Allah izinkan dan Allah lihat, Allah kasih keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, by the way, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mungkin ada pertanyaan dan belum sempat buat kita akomodir, boleh lah ya tanya Kak Dira, nanti daftar-daftar jadi STB gimana caranya supaya nanti bisa kita fasilitasi dengan baik. Atau sesimpel kalau Bapak Ibu Ayah Bunda belum main Instagram lah ya. Karena guru-guru kita tiap hari yang ngisi kita tuh untuk bisa dijangkau pada mainnya Instagram. Mungkin bisa DM, bisa apa. Mulailah buka akun Instagram. Kalau nggak ngerti tanya anaknya supaya nanti bisa dibantu ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Bolehlah Nuga mau kasih hadiah apresiasi buat kita pagi hari ini. Nuga akan kasih love dulu. Cie, Masya Allah. Sehat-sehat ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Sampai ketemu lagi besok. Semoga sehat selalu. Yang lagi sakit semoga Allah segera sembuhkan sakitnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kak Dira, Jawaban kali. pertama ya Coach Mas Jaya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Selalu salam panjang umur. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.